Para saudara-saudari terkasih, ini adalah patung Bunda Maria yang terbakar di paroki saya, paroki Santa Teresia Lisieux, Longo, Labuan Bajo. Patung ini sebenarnya berada di sebuah stasi, namanya Stasi Gorang. Di situ ada gua yang cukup besar, berada persis di jalan lintas Flores, persis di pinggir jalannya. Kemudian terbakar. Menurut Dewan Stasi, patung ini terbakar karena disebabkan oleh orang yang dengan gangguan jiwanya, menurut mereka. Lalu mereka kebingungan mau diapakan patung ini. Nah, saya meminta kemudian dibawa ke paroki. Baik, para saudara-saudari terkasih, dalam hubungan dengan semua barang-barang rohani, bisa patung, bisa salib yang patah, lalu rosario yang putus, yang tidak bisa dipakai lagi, lalu teks-teks doa dan segala macamnya itu ada tata caranya, ada tata cara bagaimana kita memperlakukan barang-barang itu, karena barang-barang itu sudah diberkati, lalu kemudian dalam perjalanan waktu rusak seperti patung ini ya, yang terbakar. Nah, dalam gereja Katolik ada yang kita kenal dengan nama sakrarium. Sakrarium itu tempat kita memusnahkan barang-barang yang sudah diberkati. Nah, baik, saudara-saudari terkasih, kita pakai contoh dengan patung yang ada ini. Bagaimana kalau patung ini sudah terbakar? Nah, kita bisa membawa ke sakrarium. Di tempat sakrarium itu nanti kan itu ada di sebuah paroki. Lalu semua barang-barang yang bagi kita sudah tidak bisa terpakai lagi diberikan ke paroki. Nanti pastor akan menyeleksi apa ini bisa dimusnahkan atau tidak. Nah, semuanya tergantung. Misalnya patung ini ya. Patung ini saya rasa ini belum boleh lah dimusnahkan karena masih bisa dipakai. Ini bisa saya rencana untuk memperbaiki kembali. Ini belum terlalu rusak sekali ya. Walaupun di bawahnya juga sudah terbakar semua ini. Kalau kita lihat di bawahnya juga sudah terbakar semua. Ya sudah. Tapi masih bisa dipakai. Saya rencana untuk merestorasi kembali ya patung ini. Lalu yang berikut para saudara-saudari terkasih. Kalau seandainya kita pakai contoh patung ini dia terbakar. Kan yang terbakar itu kan benda fisiknya. Benda ini kan benda. Jadi yang terbakar itu benda fisik ini, ya, sehingga kita jangan mengatakan Bunda Maria yang terbakar. Tidak, para saudara. Ini hanya sarana fisik yang memberi simbol kehadiran Bunda Maria. Jadi kalau dia terbakar lalu memang sudah sangat parah sekali, kita bisa menggantikan dengan yang lainnya. Dalam kasus patung ini masih bisa direstorasi kembali. Tapi di balik semua ini saya mau mengisahkan tentang sejauh mana patung-patung atau barang-barang kudus itu punya pesan tersendiri dengan pengalaman unik dari orang yang memiliki barang-barang itu. Dan punya pesan universal yang bisa menjadi pembelajaran spiritual bagi orang-orang Katolik. Apa itu? Ada komposisi beratnya yang berubah-ubah. Ada gambaran refleks merah di belakang mata. Lalu pupilnya dikatakan itu berkontraksi. Ini benar-benar fenomena supranatural. Lalu mengapa sampai saat ini pihak Vatikan itu belum menerima dan mengakui peristiwa ini? Lilian Aparecida Montemor, penduduk Mirasol di pedalaman Sao Paulo, adalah seorang wanita yang sangat setia dalam berdoa rosario bersama keluarga dan kelompok doanya. Suatu saat diberikan hadiah berupa patung oleh Ibu Rosa Alves Celo, seorang Portugis yang kebetulan tinggal di Brasil. Lalu patung itu dibeli sebenarnya saat dia berziarah ke Fatima. Dia sengaja memberi patung itu untuk sahabatnya Lilian Aparecido yang dia tahu sangat setia mendoakan doa rosario. 2 tahun setelah menerima patung itu, pada tanggal 13 Mei 1993, Lilian sedang sibuk mempersiapkan ruangan untuk berdoa bersama dengan kelompok doanya. Lalu ia memperhatikan bahwa patung Bunda Maria dari Fatima terlihat basah dan memiliki noda. Lalu ada genangan air di lantai. Mula-mula dia mengira sekretarisnya lah yang sedang mencuci patung itu, maka dia berusaha
untuk mengeringkannya, tetapi ternyata patung itu tetap basah dan mengeluarkan air. Lilian mencoba untuk memeriksa sumber cairan itu dan menemukan bahwa cairan itu keluar dari kelopak mata patung yang dia taruh di atas meja. Dan peristiwa itu disaksikan oleh seluruh anggota kelompok doa mereka yang sudah mulai berdatangan. Para saudara, saat kejadian pertama ini mereka semua sepakat untuk menyimpan peristiwa itu sebagai pengalaman mereka sendiri. Namun karena peristiwa itu sering berulang, maka mereka memutuskan untuk membawa patung itu ke pastor paroki. Lilian Aparecido adalah anggota paroki São Pedro Apostolo atau paroki Santo Petrus Rasul. Pastor paroki saat itu adalah Romo Joao Carta. Pastor paroki yang menerima patung itu juga adalah orang yang menyaksikan dan mengalami peristiwa itu selanjutnya. Dari pengalaman pribadi sebagai pastor paroki, kemudian Romo Joao Carta menyampaikan kepada Bapak Uskup Monsignor Jose de Aquino Pereira yang sesudah itu menginstruksikan untuk membentuk sebuah komisi agar melakukan studi keagamaan dan ilmiah tentang fenomena patung tersebut yang terdiri dari Monsignor Angelo Agione, Pastor Casarino Pietra, dan Pastor Cesar. Sementara Pastor Cesar ini dia adalah doktor di bidang pertapa dan mistik. Komisi ini melaksanakan seluruh kajian gerejawi, juga memantau beberapa kajian ilmiah yang diperlukan. Pada tanggal 13 Mei 1994, saat patung tersebut berada di gereja São Pedro, terjadi fenomena unik berikutnya. A ação de Maria em Rio Preto recebeu a visita da imagem, tá? Recentemente ela passou por pesquisas e foi descoberto que o mel que sai dela não existe em lugar nenhum, viu? Devoção e emoção, vários fiéis se Untuk pertama kalinya di hadapan pastor paroki dan seluruh umat yang berkumpul dalam gereja saat perayaan Ekaristi Kudus. Patung Bunda Maria mengeluarkan air mata dalam bentuk cairan garam kental. Lalu 9 hari berikutnya, tepatnya tanggal 22 Mei 1994, keluarlah cairan madu untuk pertama kalinya. Dan pada saat itu disaksikan banyak orang di dalam gereja. Lalu 5 hari berikutnya, di tempat yang sama, patung itu mengeluarkan cairan berupa minyak zaitun. Para saudara, berita tentang Nossa Senhora do Mel menyebar ke seluruh Brasil. Selama fenomena yang terjadi dengan patung Bunda Maria ini, ada beberapa elemen yang keluar dari patung itu seperti air mata, madu, minyak, anggur, serta garam. Patung ini kemudian menyebar selama bertahun-tahun ke berbagai paroki, kapela, rumah sakit, tempat tinggal, tempat pertemuan. Dan dalam setiap kejadian yang disaksikan oleh umat tentang elemen-elemen cair yang keluar selalu dibagikan kepada seluruh umat yang hadir. Namun faktanya cairan itu tidak pernah habis, meski umat yang hadir dalam setiap kejadian itu sangat banyak. Para saudara, keinginan untuk merestorasi patung karena seringnya berpindah tempat dan sejumlah cairan yang beragam keluar dari patung itu, maka ada keinginan untuk merestorasi patung itu. Pada tahun 2017, pada peringatan 100 tahun Fatima, patung ini dibawa ke perusahaan terkemuka Artesanato Costa untuk restorasi. Dan inilah kesaksian pemilik perusahaan itu. Sungguh menakjubkan apa yang terjadi dalam 3 bulan itu. Patung ini terus mengeluarkan elemen cair selama 3 bulan. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia tidak berhenti menangis. Lihatlah betapa banyak madu yang kami kumpulkan. Kami tidak dapat mengecat ulang dalam bentuk aslinya. Itu kesaksian dari kepala perusahaan restorasi. Namun bagi kami, ini sebuah anugerah besar. Bahkan terjadi pada periode ini. Seorang pekerja di perusahaan tersebut mempunyai masalah tiroid yang parah. Dan karena madu itu ia dinyatakan sembuh total. Setelah semua upaya restorasi tersebut, para saudara, Pastor Oscar mengatakan untuk membiarkan patung itu apa adanya. Karena dialah perawan dari madu atau perawan madu. Para saudara, mengatasi euforia para peziarah, keuskupan setempat tidak tinggal diam. Gereja ingin memastikan lagi fenomena mistik ini di tingkat keuskupan dengan menyerahkan patung itu pada lembaga ilmiah yang independen, di mana para ahli dari berbagai disiplin ilmu dilibatkan
dan memprioritaskan pada sejumlah ahli yang beragama non-Katolik. Maka patung Nossa Senhora do Mel dibawa ke Unicamp untuk dianalisis, dipelajari oleh sekelompok ilmuwan dan serangkaian penelitian dilakukan. Patung itu ditusuk dan dimasukkan kamera di dalamnya, diambil sinar X dan MRI untuk mengetahui komposisi internalnya. Pada akhir penelitian mereka itu menemukan bahwa patung tersebut berlubang di dalamnya dan tidak ada apa-apa pun di dalamnya yang dapat menjelaskan banyaknya tumpahan unsur-unsur tersebut. Penelitian di Unicamp bukanlah penelitian pertama, para saudara. Penelitian selanjutnya dilakukan dan mereka menjelaskan unsur-unsur tersebut telah beberapa kali dianalisis oleh para ilmuwan yang menemukan bahwa memang air, garam, minyak zaitun, dan madu yang keluar dari patung itu. Menurut para ahli, ini adalah fenomena supranatural yang di dalam bahasa agama disebut keajaiban. Sedangkan untuk air yang berhubungan dengan ruangan, komposisi kimianya menunjukkan bahwa itu adalah air mata manusia karena memiliki unsur yang sama. Mengenai minyak zaitun, kemurniannya tidak ada bandingnya dengan jenis pohon zaitun manapun yang ada di dunia, karena mereka membandingkan dengan zaitun produk Israel. Lalu tentang madu, para ahli mengatakan bahwa madu yang dikirim untuk dianalisis ternyata bukan madu lebah biasa. Lebah biasa menghasilkan madu dari nektar bunga, tetapi madu ini memiliki khasiat yang melampaui khasiat madu yang kita tahu. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika secara keseluruhan fisik patung diteliti para ahli dari berbagai disiplin ilmu itu, mereka hampir semua satu kata mengatakan komposisi beratnya berubah-ubah. Ada gambaran refleks merah di belakang mata, pupilnya berkontraksi. Ini benar-benar fenomena supranatural. Para saudara-saudari terkasih, dengan seluruh kisah ini, pertanyaan kita, lalu mengapa sampai saat ini pihak Vatikan belum menerima dan mengakui, lalu mengumumkan ke seluruh umat Katolik di seluruh dunia? Jawabannya sederhana, para saudara. Ini hanya terjadi di Brasil dan tidak seluruh Brasil, hanya di sebuah keuskupan. Mengapa? Karena gereja Katolik selalu berhati-hati dengan semua peristiwa supranatural yang dialami oleh umatnya. Namun juga tidak menolaknya sebagai sebuah penyangkalan. Itu adalah pengalaman rohani pribadi maupun kelompok umat. Semua peristiwa itu akan dibiarkan mengalir dan akan dibuktikan lewat buah-buah kehidupan yang dihasilkan oleh orang-orang atau umat yang mengalami peristiwa itu. Para saudara terkasih, sebagai pastor saya ingin mengatakan sebuah pesan buat kita sehubungan dengan peristiwa ini. Bunda Maria itu ibu kita. Ia sungguh-sungguh Bunda Allah. Ia selalu ada bersama dengan kita dalam doa-doa yang kita panjatkan pada anaknya, Per Mariam ad Jesum. Karena itu sebagai penutup, para saudara-saudari terkasih, asap dupa di langit gereja, jangan sampai kita lupa berdoa. Maria Bunda Penolong memelukmu dengan rosario. Salam dari Paroki Longo, Labuan Bajo. Tuhan memberkati.